ya sangat menguntungkan, juga bisa untuk usaha keluarga Pak, bisa di rumah saja dan dapat menghasilkan. Konsisten dalam segala hal lah ya, contoh aja lagi dalam keadaan pembuatan bagluk itu dalam kendala seperti terserang hama atau gagal pertumbuhan, itu konsisten lah, terus berusaha dan terus mencari informasi untuk seputar jamur tiram maupun kuping. Kan itu nggak bisa 100% untuk tempat ini dan tempat yang satunya itu berhasil Pak. Sejak berdirinya sih sekitar 2015, udah berjalan sampai tahun ini. Pertama juga ini untuk budidaya tiram dulu, tapi untuk sekarang sih digabung menjadi dua jenis antara tiram dan kuping. Ya? Alasannya nomor satu bisa untuk usaha keluarga, kedua bisa untuk keseharian, nomor tiganya untuk bahan bakunya masih tergolong mudah untuk di daerah sini. Untuk proses pertama itu pencampuran media seperti serbuk, pekadul, terus sama kapur, dicampur dengan air. Itu satu karung gergaji itu ya kasih 3 kilo kadul, 1 kilo kapur dolomit, sama 1 ember besar air. Untuk satu karung bisa sampai 40-50 plastik bagluk ukuran 17-30. Terus untuk selanjutnya tinggal di packing dengan plastik standar PP, dan lanjut untuk selanjutnya proses sterilisasi. Untuk saya sendiri sih untuk kapasitas bangker 1300 sekitar 8-9 jam untuk yang ya, untuk mencapai kematangan yang pas gitu Pak. Ya setelah disterilisasi itu masuk ke tempat pembibitan atau inokulasi Pak. Setelah di proses pembibitan itu masuk ke ruang inkubasi ya. Selama kurang lebih 1 bulan. Untuk di proses inkubasi itu kadang-kadang ya gagal ya, sekitar dari 100% ya sekitar di sini 5-10% lah. Itu tergolong bagus Pak. Tapi kalau di atas 10 lebih ya kurang bagus itu Pak termasuknya. Untuk proses inkubasi penandaan gagal itu contoh miselium tidak berjalan, atau yang kedua itu terkena jamur liar Pak. Miselium itu yang seperti ragi jamur itu yang putih Pak. Setelah kurang lebih 1 bulan miselium berjalan, lanjut ke perpindahan ke ruang pertumbuhan, dan di tempat pertumbuhan itu menunggu kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan untuk bisa bertumbuh jamur tiram. Dan untuk jamur kuping sendiri waktu di tempat inkubasi tergolong lebih cepat daripada jamur tiram, dikarenakan miselium setengah berjalan bisa masuk ke ruang pertumbuhan dan bisa langsung lanjut ke proses penyobekan bagluk sendiri. Untuk jamur kuping sendiri waktu panen untuk pertama muncul pinhead itu sekitar 21-25 hari bisa dipanen serempak. Kalau jamur tiram itu sekitar 2-3 hari sudah biasa dipanen. Tapi untuk jamur tiram sendiri tidak seperti jamur kuping, karena untuk jamur tiram tidak bisa serempak, semua bagluk bisa tumbuh jamur. Untuk tiram sendiri sih kalau per bagluk itu bisa sampai 4-5 lah usia produksi yang maksimal. Untuk kuping itu standar
ukuran super, panen ke-1 sampai ke-3. Yang untuk selanjutnya itu kualitas standar. Ya sekitar 5 atau 6 lah untuk kuping. Itu kan soalnya kan 1 sampai 3 itu kualitas jamurnya super, yang selanjutnya itu standar. Ini kurang lebih sekitar 25 sampai 28 ribu begluk per bulan. Ini saya bisa ngeluarin untuk jamur tiram per hari ya bisa 20 sampai 30 kilo kalau cuacanya mendukung. Tapi untuk kuping fresh per bulan bisa sampai 3 sampai 5 kintal. Jenis jamur tiram sih terkendala dalam pertumbuhannya cuaca. Untuk hamanya sendiri itu ada seperti jamur liar, sama kayak hama-hamanya itu seperti ulet yang kecil itu Pak. Ya paling itulah. Kalau untuk jamur kuping sih untuk masalah terbesarnya itu di hama krepes Pak. Paling untuk antisipasinya itu ya pemberian kumpung rutin, penyemprotan gitu Pak. Untuk jamur tiram sendiri sih pengabutan yang cukup, terus perawatannya itu untuk begluknya itu yang kering dipotong atau dikerok gitu Pak. Tapi untuk jamur jenis kuping itu perlu penanganan yang ekstra untuk penyiraman dan penyemprotan ya sekitar 1 bulan 2 kali lah untuk menangani hama krepes. Untuk jenis tiram sendiri sih kalau musim kayak gini panas ya kalau di sini cukup 2 kali sehari lah. Tapi untuk jenis kuping lebih baiknya sih 3 kali sehari untuk musim panas. Tapi untuk musim hujan penghujan gitu sih 2 kali sehari udah cukup. Ya untuk begluk yang sehat gitu nggak perlu perlakuan khusus. Paling untuk jamur tiram lah kalau udah terkena sama gurem atau ulat pada begluk itu perlu penanganan khusus. Soalnya kalau udah terlanjur itu bisa mengakibatkan gagal tumbuh Pak. Untuk menurut saya sendiri sih untuk saat ini saya lebih dominan ke kuping karena tidak mengenal cuaca. Kalau tiram kan mengenal cuaca panas, dingin. Ya untuk dataran rendah atau dataran sedang itu sih lebih cocoknya ke jamur tiram. Tapi untuk dataran sedang ke tinggi itu lebih bagus untuk jamur kuping untuk daerah sini. Ya alhamdulillah kalau tidak ada terkendala hama sama kegagalan yang rendah ya alhamdulillah menguntungkan. Untuk jamur tiram sih tergolong gampang sekarang untuk pemasarannya, soalnya kan untuk keripik jamur itu sendiri, terus pasar-pasar lokal maupun luar daerah itu sangat besar peluangnya Pak. Tapi untuk jamur kuping sekarang itu kalau di daerah sini lebih dominan ke jenis yang kuping merah tapi dalam bentuk kering. Untuk fresh belum terlalu banyak untuk peminatnya. Tapi kalau udah dalam bentuk kering permintaannya udah lumayan Pak. Untuk daerah sini sama luar kota udah lebih cukup lah. Untuk proses pemanenan jamur tiram itu ya cukup dipetik aja Pak. Langsung itu yang besar-besar yang udah cukup maksudnya besar lah. Tapi untuk jamur kuping sendiri itu langsung, maksudnya 21 sampai 25 hari udah waktunya panen, itu panen semua Pak. Tapi untuk jamur tiram nggak bisa, soalnya kan panennya nggak bisa serempak. Untuk jamur kuping itu setelah dipanen itu pemotongan bogol jamurnya Pak, lanjut ke proses pengeringan. Dan kalau sudah kering antara 2 sampai 3 hari itu dengan cuaca yang panas, lanjut ke
proses packing baru baru dipasarkan. ya? Kalau yang tiram itu ya panen, terus pemotongan bonggolnya langsung dikemas langsung di pasar. Ya untuk skala rumahan ya tergantung isi tempat pertumbuhannya atau kumbungnya itu Pak, spesifikasinya. Kalau semakin besar ya juga semakin besar untuk modalnya. Ya paling untuk pemula yang mau main di budidaya jamur ya untuk modalnya ya sedang Pak. Ya sekitar 5-10 juta udah cukup lah. Itu untuk pengisian bagluknya sendiri, belum dengan kumbungnya. Untuk di sini sih per satu bagluk untuk pembeliannya itu sekitar 1.700 sampai 1.800 ukuran 1730. Itu tergantung produsen. Soalnya setiap produsen itu mempunyai harga dan kriteria tersendiri sih Pak untuk jamur tiram. Tapi untuk jamur kuping itu sekitar 1.800 sampai 1.900. Soalnya untuk jenis kuping sendiri di sini bibitnya tergolong masih jarang sih Pak. Tapi untuk pembuatan sendiri ya nggak sampai segitu. Tipsnya itu pertama pemilihan lokasi yang tepat, terus harus mengetahui cara-cara perawatan, sama ya paling itu mencari referensi untuk pemasaran yang baik. Untuk yang lain-lain sih bisa mengikuti sih Pak, paling mencari tambahan informasi dari teman-teman pembuat jamur yang lain. Pertama ya mengikuti tren pasar Pak. Ya seperti kan sekarang dominan condongnya untuk pasaran saya sih untuk itu ke kuping kering. Tapi kan yang lainnya itu masih banyak peluang untuk jamur tiram untuk sendiri saat ini Pak. Contoh untuk karakter untuk daerah sini kan cuacanya panas, nggak terlalu panas lah. Tapi untuk daerah pesisir untuk perawatannya dan itunya tipsnya berbeda lagi Pak. Soalnya kan itu dataran rendah, terus panas, anginnya kencang, juga untuk perawatan sama itunya berbeda lagi. Ngaruh untuk lokasi dan itunya berpengaruh Pak. Cuaca ya kedepannya ada niatan insya Allah ya untuk penambahan kumbung ada Pak. Dan ya sama itu maksudnya penyempurnaan alat-alat budidayanya Pak. Contohnya untuk pemasaran atau bisa dibentuk tim kelompok tani gitu, sama untuk bisa membuka UMKM daerah sekitar. Contoh saja itu pembuatan keripik jamur atau untuk kayak pariwisata gitu, untuk bisa ya menambah pemasukan bagi masyarakat sekitar dan pemasukan daerah. Terima kasih ya Mas Ya, untuk makasih Pak. wawancara, semoga usaha budidaya jamurnya tambah sukses. Amin.